Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga di dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersuci dari hadas atau najis adalah syarat diterimanya sholat seseorang. Begitu pula ibadah-ibadah yang mewajibkan toharo atau bersuci, seperti tawaf dan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Kemudian saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan air sebagai alat yang digunakan untuk bersuci. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan dapat mensucikan. Para ulama fikih telah merinci jenis air yang hukumnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, dan ada pula air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Baik, jenis yang pertama yaitu air mutlak. Yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Jenis air mutlak ini sangat banyak sekali, di antaranya air hujan, air laut, air es, air embun, air mata air sungai, air laut, air zam-zam, dan jenis air yang lainnya. Di antara dalil yang berkaitan dengan air mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan dapat mensucikan. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang air laut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian di dalam hadis yang lain, tepatnya dalam doa istiftah, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan juga dengan air es. Itu beberapa dalil terkait dengan jenis-jenis air mutlak. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, termasuk ke dalam jenis air mutlak adalah air yang tercampur karena telah lama tergenang pada satu tempat, atau karena tercampur dengan benda yang dapat merubah zat air tersebut. Seperti halnya air yang dipenuhi oleh lumut atau ganggang atau bercampur dengan daun-daun yang membusuk. Ini kategorinya adalah air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air musta'mal. Yang dimaksud dengan air musta'mal adalah air sisa
wudu atau mandi junub. Maksudnya adalah air yang menetes dari sisa bekas berwudu seseorang, atau air bekas mandi junub seseorang. Ini yang disebut dengan air musta'mal. Secara hukum air musta'mal ini menurut pendapat yang lebih tepat sama seperti hukum air mutlak. Yaitu airnya suci, masih suci dan juga dapat mensucikan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, sebagian istri-istri Nabi SAW mandi di dalam satu bak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan hendak berwudu dari air tersebut atau hendak mandi. Maka istrinya radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, saya ini sedang mandi junub." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Berkaitan dengan hadis ini disebutkan di dalam kitab Ainul Ma'bud bahwa hadis ini dijadikan dalil atas sucinya air musta'mal. Air tidak dapat menjadi junub dengan mandinya orang yang junub dari air di kolam tersebut. Kemudian selanjutnya saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, jenis air yang ketiga adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti air yang bercampur dengan sabun, dengan minyak za'faron, dengan tepung, dan juga yang lainnya yang dapat merubah zat air tersebut. Hukum air ini saudara kaum muslimin sekalian adalah suci selama masih dianggap sebagai air murni. Apabila secara adat sudah tidak dapat dikatakan sebagai air, maka ia pun tetap suci. Namun yang perlu dipahami, air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air yang biasa digunakan untuk berwudu, untuk mandi junub, diambil, dimasak, dicampur dengan air kopi, dicampur dengan air susu, dicampur dengan air teh. Tatkala berubah jadi air teh, air susu, air kopi, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Karena namanya pun sudah berubah, yaitu air kopi, air susu, dan juga air teh. Berkaitan dengan hal ini, sebagai landasan hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Ummu Atiyah berkata, suatu hari Nabi SAW masuk menemui kami di saat kami sedang memandikan anak putrinya. Lalu beliau SAW bersabda, "Igsilnaha thalathan, aw khamsan, aw akthara min dhalik in ra'aitunna dhalika bima'in wa sidrin." Mandikanlah 3 kali, atau 5 kali, atau lebih jika dipandang perlu dengan campuran air dan daun bidara. Ini dalil yang digunakan sebagai sucinya air yang bercampur dengan sesuatu yang suci selama tidak merubah status air mutlaknya. Tapi kalau sudah merubah status air mutlaknya, maka berubah pula hukumnya. Sehingga tidak lagi digunakan untuk bersuci. Kemudian, jenis air yang keempat adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Hal ini masih mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama, jika najis tersebut merubah rasa, warna, dan bau air tersebut, maka airnya tidak dapat digunakan untuk bertoharoh atau bersuci. Yang kedua, jika najis tersebut tidak merubah salah satu dari zat air, sehingga secara adat pun air tersebut masih dianggap sebagai air, maka hukumnya air tersebut adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani menjelaskan perkataan Imam Ibnul Munzir dalam kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa air sedikit dan banyak, jika ada najis yang jatuh ke dalamnya, lalu merubah rasa atau warna atau baunya, maka air itu menjadi najis. Maka kesepakatan atau ijma ulama ini adalah dalil atas najisnya air yang berubah salah satu dari sifatnya. Tapi kalau misalnya tidak merubah, maka hukumnya tidak merubah menurut pendapat yang lebih tepat.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan tentang jenis-jenis air ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.